pria itu, kalau saya pengalaman ya kita udah umur di atas 50 tahun, bagaimana ketika kita bisa survive gitu ya. Pertama itu kalau menurut saya bahwa seorang pria itu butuh kerendahan hati. Gitu. Kenapa? Karena memang dari kerendahan hati itulah nanti kita akan bisa dipulihkan. Karena seorang pria kalau tidak punya kerendahan hati itu sulit untuk kita bisa dipulihkan. Baik karena apa? Tuhan itu memulihkan pria itu kadang-kadang bisa melewati dengan caranya Tuhan. Artinya kita ngobrol begini pun kita kalau tidak punya kerendahan hati itu tidak akan bisa. Nah, salah satu kerendahan hati menurut saya adalah membuka hati, membuka pola pikir kita, mindset kita ini. Sementara disisihkan kan gitu. Nah, kenapa saya bilang ini? Kemarin itu saya kan tidak mau untuk diperiksa dan sebagainya. Berarti ketika saya menolak dengan cara saya itu, Tuhan itu kan mau berbicara. Ini tak tolong kan gitu. Kok sombong kan gitu. Nah, saya membuka kan gitu lewat istri saya. Dan akhirnya kan saya ya kemarin saya mau menangis gitu. Ternyata kan jantung saya itu tidak beres. Padahal tahu sendiri saya itu kalau sepedaan kan waduh kalau pulang. Oh saya aja kepundal-pundal. Nah, sekarang saya jadi takut karena ini pun tadi saya dan seperti apa pesepeda pemula, goeser pemula saya sangat sampai saya tak ini tapi ya enggak apa-apa sampai sekarang pun saya enggak kelihatan menggeh-menggeh toh. Kalau ini misalnya jantung saya enggak bagus, pas saya sudah menggeh-menggeh keringat dingin apa itu. Nah dari situ tuh kan ini kan dari sisi apa ya sisi fisiologis itu ya. Tetapi dari hati ini loh Pak Adi. Karena kita ini ada benih dari kuningan. Kemerungsung gitu. Jadi kemerungsungan mudah. Itu butuh kerendahan hati untuk kita tuh mau diajar Tuhan. Iya. Kan begitu. Nah, yang kedua salah kerendahan hati adalah respon kita. Nah, respon kita ini dasarnya apa? Respon kita mau merespon. Dasar ego kita. Ego itu kan pembenaran diri sebenarnya. Ketika orang itu egonya tinggi, itu kan dia itu membela dirinya sendiri bahwa dia itu paling benar. Betul lah. Nah, kalau responnya berdasar itu ya kita nggak akan bisa dipulihkan. Nah, untuk bisa ego kita dipulihkan ya kembali lagi kepada kerendahan hati tadi. Nah, ini kan akhirnya kan saya merenung bahwa seorang pria itu harus rendah hati, merespon baik dan tujuannya sebenarnya untuk kebaikan saya sebagai seorang pria. Nah gitu loh Pak Adi. Jadi sekarang kemarin pun mamanya itu kan bilang iso bubuk ramas gitu kan setelah ini gitu loh. Setelah ya, tahu itu panik saya memang waktunya kan aku tapi orangnya diem, orang kuningan itu kan diem betul, makanya saya sakit aja kan nggak tak terasakan nggak berbagi. Nah gitu akhirnya ya saya bilang bersyukur memang YouTube itu salah satunya untuk pelampiasan saya pada sebenarnya saya stres itu betul saya stres kemarin itu tapi karena dengan YouTube itulah menjawabi itu semakin saya itu kok semangat sampai sekarang ini subscriber saya itu sudah 740 sekian. Saya tuh kaget pada 2 hari yang lalu tuh masih 600 berapa gitu. Betul, hebat sekali, cepat sekali. Iya toh? Berarti kan luar biasa mujizat itu kan, betul. Sekarang ya ini aja bisa loh saya sampai sore itu 800. Iya. Tapi kan saya mikir karena saya kan harus aktif saling ini kan komunikasi di ini. Nah, tapi gini Pak Adi, semuanya bersyukur. Kita nih bersyukur terhadap istri saya. Makanya kadang-kadang saya butuh waktu untuk berdua ngobrol. Di interview pun di mana di jalan itu yang bisa ngobrol. Saya mencoba untuk merespon sesuatu dengan baik gitu ya. Maunya istri saya itu apa? Maunya saya dia juga harus tahu. Nah, tapi kan ada titik temu. Karena kalau tidak berarti kan kita ini kan kita egois. masih belum mau apa ya? Karena masing-masing kan punya ego. Nah, kita ditemukan antara egonya saya dan egonya dia itu kan ditemukan egonya bersama.
Jadi itu sih Pak D, Iya, kita karena sama-sama kita aja sakit. Nah terus sekarang gini Pak D, setelah ini kemarin kan saya ketika orang dikasih tahu tentang jantungnya gitu kan, wah pasti kan traumatis, Betul. pasti udah nggak mau sepedaan. Tapi terjadi saya tuh sampai patuh tadi itu, saya mikir waduh nek kalau saya tuh sampai takut-takutan dengan sepeda, ya kan? Padahal justru sepedaan kemarin itu tuh yang menolong saya. Menolong, iya, makanya kan harus Betul. di maintenance. Tapi Bayangkan biasanya Pak Desa tuh sampai ke Kaliadem ke Mbah Marijan, wah jalannya itu Iya, itu. jalan jeep kayak gitu Betul, loh. betul, betul. Padahal saya sambil nyoteng, betul Iya, bayangkan. iya, iya. Padahal teman-teman loh Pak, ini kok iso loh, kuat ya. Iya, iya. Tapi memang saya terasa kemarin itu nafas saya menggem-menggem, tapi sih nggak sampai jantung saya Iya. ini gitu loh. Tapi kan sekarang saya jadi Lebih- tahu, Oh, tapi tahu. saya nggak mau terintimidasi dengan Terus langsung takut. ketakutan. Nah, aku jadi kayak traumatis nanti kan bibitnya kuningan itu tipenya kan terus menyalahkan orang lain. Wah ini kan ini bukan kayak aku kayak gini. Wah maaf ya ini kan memang bibit kuningan kan gitu. Karena pembelaan dirinya kuningan tuh Tinggi. tinggi banget. Iya. Kita Paling bukan benar. cloning ya, saya bukan, kalau cloning kan udah bisa berubah Pak D. Iya, iya, iya. Iya. Kita punya benih, Iya. gitu. Ya atau bibit makanya Tergantung benih itu kita mau pupuk jadi Ah, tumbuh atau benih itu gitu, ya Pak udah Di. dibiarkan mati, kita cabut. jadi maksud saya, ayo Pak D kan kita sesama pria responnya dengan baik. Kita memang butuh kerendahan hati untuk kita ini dipulihkan oleh Tuhan dengan berbagai kehidupan kita yang luar. Saya itu dari YouTube tuh banyak belajar. Bayangkan loh, kita itu kan trainer toh Pak D, motivator Pak D S3. Gue neneng YouTube itu Pak D, kita tuh harus belajar sama orang-orang tukang itu, bayangkan. Tukang gondrong labanan kan coba gondrong tukang mancing neneng kono kuwi saya penghasilannya ratusan juta ya. Mau ngomong apa? Ini kalau bicara YouTube ya. Iya, betul, betul. Betul enggak? Iya. Lah kalau kita di YouTube tuh masih membawa Egonya. background kita, Iya. enggak bisa. Iya, iya. Saya itu betul-betul lepas baju istilahnya untuk Iya. di YouTube. Betul, Nah betul. dari situ saya itu bersyukur gini. Makanya karena saya bilang itu ke sebuah kerendahan hati untuk kita melepas. Itu loh. Sama ketika kita ini ya seperti ini, maunya Tuhan apa kan gitu. Saya mau meredahkan diri di hadapan Tuhan dengan saya secara langsung seperti ini dengan istri saya. Kita kan maaf ya kalau bahasa saya bohong kalau ketika kita Tuhan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu loh. Padahal Tuhan aku ki bicara karo kowe jenang, aku ki lewat bojomu. Ning kowe kok isih tinggi hati. Kowe ngerti ra aku ki berbicara kono biar ngandani kono ki lewat Theo. Kayak anakmu. Tapi ingat loh, kenapa saya hanya apa? Karena Tuhan Roh Kudus kan ada di dalam hati istri saya, ada di dalam Theo. Dari situ, nah sehingga terus respon kita ini bagaimana Pak D? Nah apalagi kalau kita sudah jantungan ini Pak D, berarti betul-betul Pak D ambil satu respon yang benar. Salah satunya mulai belajar Pak D hilangkan asumsi. Nah itu ya ini hanya kita diskusi ya Pak D. Karena ternyata istri itu juga butuh TPS Pak D, tidak hanya kita. Karena orang kuningan tuh, wah aku bisa sengsara, aku bisa paling gini. Padahal orang lain itu, Lebih sengsara. lah, kan harusnya beda. Butuh, gitu loh maksud saya. Karena orang kuningan itu kan begitu. Kalau sudah langsung ada benteng, Benteng, betul. ya kan? Itu benteng itu. Oh itu Betul. kan kelihatan sekali kan gitu. Nah tapi kan memang ya itu latar belakang dulu, yang seperti itu. Tapi sudah makanya kita bukan ngomongnya ya.